Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pemburu masuk ke dalam hutan. Ketika dia berburu, dia berjumpa dengan seekor singa yang sangat ganas. Ketika dia mengangkat senjatanya atau senapannya, ternyata senjatanya macet. Apa yang terjadi? Nah, sebagai orang percaya, ya kebetulan pemburunya orang percaya, dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu agar singa ini tidak menerkam diri saya. Ketika amin, dia bersyukur puji Tuhan karena singanya diam saja. Ketika dia memperhatikan singanya, ternyata singanya tiba-tiba duduk, lalu juga dia mendekatkan, merapatkan tangannya. Tiba-tiba dia berbicara. Dia juga ternyata adalah singa yang sedang berdoa. Dia berdoa, Tuhan terima kasih Engkau sediakan hidangan di hadapan diriku, lalu dimakannya. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar, ya. Ini hanya cerita saja. Tapi dalam kehidupan kita, berdoa itu menjadi bagian yang penting. Berdoa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi berdoa dalam keadaan apapun wajib dilakukan oleh kita sebagai orang yang percaya. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 40 akan berbicara tentang doa. Mazmur 40 merupakan pujian dan ucapan syukur pemazmur karena Tuhan menjawab doanya dan memberikan pertolongan kepada pemazmur. Nah, dalam bacaan kita, pemazmur berdoa yang pertama untuk mewartakan keadilan dan juga keselamatan dari Tuhan di hadapan banyak orang. Jadi dia berdoa karena baiknya Tuhan, sehingga dia berdoa untuk di hadapan banyak orang atas keadilan dan keselamatan dari Tuhan. Lalu yang kedua, dalam ayat 12-13 ya, mengapa pemazmur berdoa? Karena Tuhan tidak berhenti mengasihinya dan melindunginya khususnya terhadap dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Mengapa pemazmur berdoa? Dalam ayat 14-16 dikatakan dia memohon agar Tuhan menolongnya terhadap musuh-musuhnya yang ingin membunuhnya, menghinanya, dan menertawakannya. Atau dalam teks bacaan kita, membuatnya malu. Tuhan segera menolong dirinya. Lalu pemazmur yakin akan doanya. Itu disampaikan dalam ayat 17. Yaitu dia yakin bahwa orang yang menyembah Tuhan akan bersuka cita dan bergembira serta mengagungkan nama Tuhan. Begitu ya. Jadi orang yang menyembah Tuhan ketika dia berdoa, dia akan bersuka cita, dia bergembira, dia mengagungkan nama Tuhan karena kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Lalu pemazmur juga yakin akan doanya bahwa Tuhan akan memperhatikan doanya dengan tidak terlambat menjawab doanya, walaupun dirinya itu lemah, yang digambarkan sengsara dan miskin dalam ayat 18. Jadi dia yakin bahwa Tuhan pasti mendengar doanya dan juga tidak terlambat untuk menjawab doanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita berdoa? Alasannya banyak. Yang pertama adalah karena hidup kita sangat bergantung kepada Tuhan. Jadi mari kita senantiasa berdoa karena hidup saya itu sangat tergantung kepada Tuhan. Kalau kita senantiasa hidup berdoa tergantung kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan membentuk kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah membentuk kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa kita berdoa yang kedua? Karena kita membutuhkan Tuhan sebagai sang pemberi kehidupan. Hidup ini tergantung Tuhan. Nafas ini juga tergantung Tuhan. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Mengapa kita berdoa? Karena kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Kita tidak tahu ke depan akan terjadi apa. Tapi kita yakin kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan siap memberikan perlindungan kepada kita. Mengapa kita berdoa kepada Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Atau kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Kita tidak tahu terjadi ke depan seperti apa. Apakah coronanya berhenti atau tidak, kita tidak pernah tahu. Tetapi sebagai orang percaya kita diingatkan, Tuhan adalah masa depan. Jadi hidup kita sangat tergantung kepada
Tuhan. Dan kenapa kita berdoa? Karena doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Ada lagu dikatakan, dia hanya sejauh doa. Jadi mari kita sering berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Namun dalam doa pun perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita berdoa juga terjadi kesalahan-kesalahan dalam berdoa. Seperti yang pertama, doa itu hanya ritual saja, bukan sebuah kebutuhan. Ya sudahlah, kan harus berdoa. Ya sudah doain, makanya doanya itu saja. Doa bukan ritual, tapi berkomunikasi kepada Tuhan. Kesalahan kita kalau berdoa adalah kalau kita butuh Tuhan. Kalau nggak butuh, kita nggak berdoa. Tapi karena saya butuh Tuhan, makanya saya mau berdoa kalau ada butuhnya. Kalau sudah terjawab, kita lupa berdoa lagi kepada Tuhan. Kita berdoa kalau ada masalah. Oh, kalau ada masalah kita bertekun, kalau berdoa puasa begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kadang-kadang kalau ada masalah baru kita tekun berdoa. Tapi setelah masalah terjawab oleh Tuhan, kita lupa lagi berdoa. Kesalahan yang berikutnya adalah kadang-kadang kita berdoa di depan banyak orang misalnya. Kadang-kadang kita melihat bahwa kita perlu berdoa, saya perlu berdoa dengan kata-kata yang indah. Semakin indah, semakin puitis kata-katanya, semakin orang susah menerjemahkan doa kita, maka dia akan bangga karena doanya akan dipuji, bukan oleh Tuhan, tapi oleh manusia atau sesama kita. Doa bukan unjuk pamer kata-kata. Silakan berkata-kata, tapi tujuannya bukan saya dipuji, tapi berdoa supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kemudian, kesalahan berikutnya ketika kita berdoa adalah hati kita belum berdamai dengan orang lain. Kita berdoa dalam keadaan yang marah, penuh dengan kebencian. Doa tidak akan diterima. Tapi mari kita selesaikan dulu persoalan kita dengan sesama kita. Maka ketika kita berdoa, maka Tuhan berkenan menjawab doa kita. Lalu apa saja yang disampaikan dalam doa-doa kita kepada Tuhan? Kita perlu berdoa kepada Tuhan apa-apa saja. Yang pertama adalah kita memulai dengan doa kita dengan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Misalnya satu hari kita menyelesaikan aktivitas kita, maka kita perlu berdoa bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau memberkati saya dari pagi sampai dengan malam hari. Bahkan ketika saya akan beristirahat, Engkau tetap memberkati saya. Jadi saya mengucap syukur atas keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga saya terus, Engkau melindungi saya terus, seperti itu. Jadi ada ucapan syukur dinaikkan di dalam doa kita. Kemudian juga apa yang perlu kita sampaikan di dalam doa, permohonan ampun atas segala dosa-dosa kita. Karena kita tahu bahwa setiap hari kita bisa berdoa. Maka mohon ampun kepada Tuhan menjadi bagian yang penting yang kita sampaikan dalam doa kita. Kemudian apalagi yang kita sampaikan dalam doa kita, mohon pertolongan dari Tuhan. Sekaligus Tuhan tolong berikanlah saya jalan keluar dalam kehidupan saya ketika saya menghadapi persoalan. Karena kadang-kadang masalah tidak dapat kita selesaikan sendiri dengan kemampuan diri kita. Hanya Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan persoalan. Maka kita perlu sampaikan itu dalam doa kita. Nah, baru setelah itu kita bisa menyampaikan apa? Kita bisa menyampaikan dalam doa-doa kita adalah doa pribadi kita, apa kebutuhan kita. Tapi jangan lupa doa keluarga kita. Tapi bukan hanya keluarga kita, persekutuan kita, masyarakat, orang lain, semua perlu kita doakan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu mendoakan. Mungkin ada yang datang, Pak Pendeta tolong titip doa ya. Nah, perlu kita juga mendoakan mereka yang menitip doa kepada kita, supaya kita bersekutu bersama dengannya. Kita perlu juga orang yang membenci kehidupan kita, kita perlu doakan supaya tidak timbul kebencian dalam hidup saya. Tapi justru saya mendoakan dia yang juga membenci kehidupan saya. Dan kita doakan sesama kita yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Apa perlu lagi yang kita sampaikan di dalam doa kita? Ketika kita sakit, mari kita berdoa. Mohon pertolongan tangan kasih dan kuasa Tuhan. Ekonomi yang saat ini sedang mengalami persoalan yang luar biasa. Situasi saat ini, mari kita juga berdoa. Bukan hanya dari mimbar saja, tapi secara personal kita perlu berdoa dengan situasi saat ini. Khususnya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita bersatu di dalam doa supaya Tuhan memberkati dan menyelesaikan pandemi ini, ditemukan vaksinnya, semua orang terhindar dari virus corona. Kita juga perlu mungkin
berdoa tentang karir atau pekerjaan kita ke depan, kita tidak tahu, tapi perlu kita sampaikan kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Lalu apalagi yang kita butuhkan atau kita sampaikan dalam doa? Mari kita ketika kita berdoa, menaikkan semua ungkapan-ungkapan doa kita kepada Tuhan, mari kita katakan, bukan kehendak saya yang terjadi dalam doa-doa saya, tetapi kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Karena kita menyampaikan doa kepada Tuhan, maka Tuhan yang berkenan menjawab doa kita. Apakah Tuhan menjawab doa kita? Pasti Tuhan menjawab doa kita. Dia bisa menjawabnya langsung. Saat itu juga kita dikabulkan doanya. Yang kedua, dia juga bisa katakan tunggu ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tunggu sampai saya memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dan bisa juga Tuhan katakan dalam doanya, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah tidak. Artinya apa yang kita sampaikan kepada tidak berkenan, tapi Tuhan menggantinya dengan yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Naikkan doa terus-menerus kepada Tuhan, agar hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang sangat tenang di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.